Terima kasih pada kelompok 8 sudah presentasi mencoba mempercakapkan 3 aliran besar dalam ilmu kalam yang mewarnai perkembangan kajian-kajian Islam dan pemahaman serta keyakinan-keyakinan umat Islam dari masa dulu dan sampai hari ini, terutama dari cukup terkenal sekali Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidi ya. Nanti itu melahirkan berbagai aliran-aliran, tapi ada 3 pokok pemikiran besar yang memang memiliki perbedaan-perbedaan ya. Saya mencoba menghubungkan tema yang hari ini kita sebenarnya percakapkan juga tentang ilmu kalam, ada titik persamaan dengan filsafat serta tasawuf. Terutama sama-sama mengkaji tentang manusia dan mengkaji tentang Tuhan. Kemudian persamaannya yang lainnya mencoba mencari keadilan dan kebenaran. Tetapi dalam menentukan itu berbeda-beda. Masing-masing punya argumen rasional, ada argumen ayat-ayat bisa. Tetapi ilmu kalam ini berkembang menurut Harun Nasution dalam bukunya Teologi Islam, ya, sampulnya warna hijau. Dia mengatakan bahwa mendahului faktor politik yang mendahului percakapan tentang orang beriman atau tidak beriman. Jadi bukan ilmu tentang keimanan itu didahului oleh peristiwa politik ya. Ketika terbunuhnya Ali kemudian terpecah belah pemikiran-pemikiran seorang, apakah yang membunuh itu masuk pada kafir, musyrik gitu kan, ataukah dia tetap beriman. Ini peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu. Masa sejarah kita harus membaca sejarah secara kritis dan objektif. Jadi namanya sejarah itu bukan hanya baik-baiknya saja, ada masa kelam. Coba baca buku yang kontroversi Islam awal ditulis oleh Mun'im Syirri, itu warna agak kuning-kuning sampulnya, itu sangat menarik. Semua yang disampaikan di situ sangat berbeda apa yang disampaikan yang selama ini kepada kita yang hanya baik-baiknya saja. Perjalanan Islam itu banyak keburukan yang dilewati oleh para pendahulu. Tetapi bukan untuk mencela, tapi untuk menjadi pelajaran. Dari 4 khalifah yang kita banggakan dan kita muliakan, 3 diantaranya kan meninggal secara tragis. Jadi persoalan politik itu sudah sangat tua dalam dunia Islam. Macam-macam. Nah, disitulah awal mula percakapan tentang yang mana kafir, yang mana tidak kafir. Tapi yang menentukan itu kan hanya Tuhan sebenarnya. Manusia hanya spekulatif. Jadi ada persamaan sedikit antara ilmu kalam dan ilmu filsafat, sama-sama spekulatif. Spekulatif itu menduga, ya. Spekulatif itu menduga-duga, menerawang dan masing-masing punya argumen. Agak berbeda sedikit dengan tasawuf. Dia lebih kepada rasa, ya, rasa daripada olah pikiran. Itu yang membedakan. Tapi Mu'tazilah memang termasuk Harun Nasution mengatakan bahwa dan Johan Effendi juga. Johan Effendi salah satu tokoh Muslim Indonesia, dari berbagai penelusuran dan kajian-kajiannya mengatakan yang menyebabkan orang Islam Indonesia itu mundur atau tidak bisa maju secara pesat itu karena didominasi oleh teologi Asy'ariyah. Teologi yang menyerahkan segala apa yang terjadi kepada manusia itu sudah kehendak Tuhan. Kata Harun Nasution, berbeda ketika orang itu memiliki paham teologi Mu'tazilah, yaitu manusia punya kehendak bebas dan pilihan-pilihan manusia itu punya pertanggungjawaban. Itu namanya free will tadi ya, yang maksudnya manusia punya kebebasan berpikir, kebebasan bertindak. Bahkan manusia bisa menentukan dia mau masuk surga atau masuk neraka. Cukup gampang, cukup mengikuti petunjuk Quran dan hadis, itu jalan ke surga. Dan membangkang dengan petunjuk itu, artinya bertolak belakang itu kan jalan ke neraka. Itu 2 pilihan. Manusia bisa memilih. Jadi ketika masuk neraka pun ikhlas, kan begitu. Kan manusia sendiri yang memilih. Hal yang dipermasalahkan Mu'tazilah, misalnya dalam Al-Quran berbicara dalam surah Ar-Ra'd ya, surah ke-13 ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum
Ya. Allah tidak akan merubah nasib satu masyarakat, satu penduduk, kecuali manusia itu sendiri yang merubahnya. Di sini ada beberapa pandangan bahwa Tuhan itu tidak semuanya memonopoli kita, tidak semuanya mengatur kita. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk berkehendak. Nah, dengan dasar dalil tadi, bagi Asy'ariyah ada dalil yang lain yang mengatakan bahwa semua itu sudah dikontrol. Misalnya dalam Al-Quran ada yang mengatakan bahwa tak sehelai pun daun yang jatuh dari tangkainya, melainkan itu diketahui Allah, begitu ya. Nah, itu masuk akal juga. Kalau seperti itu semuanya sudah diatur. Bahkan golongan-golongan Asy'ariyah kemudian menambahkan bahkan sebelum manusia lahir, ya, di mana tertulis? Ada mahfuz ya. Di situ katanya sudah tertulis jodohnya, nasibnya, matinya, ya, rezekinya. Gitu. Bagi Mu'tazilah, kalau seperti itu berarti manusia diciptakan sekedar robot. Artinya dia hanya menjalankan apa perintah Tuhan dan kehendak Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas bagaimana dengan pernyataan Allah sendiri yang menjadikan manusia sebagai khalifah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ada pertentangan. Nah, namanya khalifah itu adalah makhluk yang kreatif. Makhluk yang memimpin bumi ini, mengolah alam semesta menjadi lebih bagus. Ya, jadi kreatif. Nah, di sini kreatif itu adalah manusia yang bebas berkreasi. Nah, di sini ada pertentangan yang makanya kata Harun Nasution justru Mu'tazilah lah yang bisa memajukan umat Islam. Cuma karena kebetulan Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia dan mempengaruhi banyak sekali mayoritas umat muslim Indonesia itu teologi Asy'ariyah. Ya, teologi seperti itu. Ada kejanggalan misalnya begini. Akhir-akhir ini kan banyak kasus-kasusnya. Coba kita mencoba membawa pada kasus-kasus. Pemerkosaan polisi, ya kan gempar gitu, pemerkosaan polisi misalnya, atau perampokan dengan membunuh sekian banyak orang, dimasukkan dalam toilet, disekap sekian puluhan orang, lebih 10 orang, kemudian banyak meninggal. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah yang merampok itu adalah Tuhan yang menggerakkan? Sebagai takdirnya dituliskan sebelumnya lahir, umur sekian, tahun sekian, kamu merampok dia dan membunuh 10 orang. Apakah ditakdirkan? Bagi Mu'tazilah kalau ditakdirkan berarti perampok itu tidak salah. Ya? Ketika nanti dipanggil dalam akhirat, malaikat mengatakan, kamu masuk neraka, kalian masuk neraka bersama komplotanmu karena membunuh ini. Dia cukup berdalil, ya Tuhan, apakah aku bisa masuk neraka di saat aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kehendakmu? Nah, yang gitu. Kan begitu kan? Nah, bagi Mu'tazilah itu tidak masuk akal ketika Tuhan yang menggerakkan orang melakukan kejahatan, tapi manusia lah yang memilih. Nah, ini memang pro kontra. Jadi tidak terlalu menggunakan dalil sebenarnya, tapi menggunakan cara pertimbangan akal. Coba akal yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu dipertimbangkan secara baik. Ada yang mengatakan begini, ya, orang masuk surga dan masuk neraka itu tergantung Tuhan. Kalau begitu, contoh kasus, ada orang sepanjang hidupnya mengganggu masyarakat, minum minuman keras, narkoba, seks bebas, merampok, tiba-tiba dia meninggal masuk surga karena Tuhan menghendaki. Ada orang yang setiap hari ke masjid, setiap hari belajar, mengkaji, kemudian berbagi, tapi ditentukan masuk neraka. Kira-kira Tuhan adil atau tidak? Bagi sebagian kalangan Asy'ariyah bahwa itu adil karena Tuhan yang menentukan begitu. Ya, artinya sama Tuhan. Bagi Mu'tazilah itu tidak adil kalau begitu. Ya, kasihan orang yang melakukan kebaikan akhirnya masuk neraka kan gitu. Ya. Nanti kepercayaan seperti ini membuat orang bisa jahat karena dia tidak tahu nanti kita masuk neraka atau surga, ya terserah Tuhan gitu. Ada lagi syafaat. Ya, banyak macam-macam kontroversi itu juga percakapan kelam. Ya. Syafaat apakah diberikan kepada orang yang berdosa besar? Ada juga yang mengatakan syafaat itu dari Rasulullah hanya menambal. Ya, syafaat itu maksudnya menambal yang bolong.
Misalnya disuruh sholat 5 waktu, tapi sholatnya nggak khusyuk, ya, dia mengerjakan sholat 5 waktu, sholatnya tidak khusyuk. Nanti kesempurnaannya itu Rasulullah memberikan syafaat. Artinya hanya menambal luang kecil itu. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan pola seperti itu, maka orang yang berdosa besar tidak diberi syafaat. Maksudnya melalaikan semua ajaran agama, ya. Dia kebetulan Islam, gitu. Jadi bedakan orang berislam, bedakan orang yang kebetulan lahir dari Islam, gitu. Itu berbeda. Dan jangan terlalu bangga sudah menjadi orang Islam, karena itu belum cukup. Masih ada iman, masih ada ihsan. Ya. Ketika Arab Badui berkata, qalatul a'rabu amanna, aku telah beriman, maka turun sendiri ayat Al-Qur'an itu mengatakan, katakanlah kepada mereka Muhammad, mereka belum beriman. Lan tu'minu walakin qulu aslamna, karena dia baru berislam, ya, karena iman belum masuk di dalam dadanya. Dia baru berislam. Jadi di Al-Qur'an sendiri nampaknya membedakan orang Islam, orang beriman, kemudian orang yang berislam. Cuma kontroversi yang cukup besar juga, apakah yang disebut Islam itu adalah sejak dari Nabi Muhammad sampai hari ini, ya, sejak dari Nabi Muhammad dengan umatnya, apakah itu yang disebut sebagai Islam? Lantas bagaimana ayat dalam Al-Quran yang mengatakan Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Berarti agama yang dibawa Nabi sebelumnya tidak diridhoi. Bagaimana? Ada juga yang mengatakan hanya orang Islamlah yang masuk surga. Kalau Islam yang masuk surga yang dipahami adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, berarti bagaimana dengan Nabi Adam sampai Nabi Isa? Gitu. Apakah dia bukan Islam? Nah, ini kan perdebatan pikiran, ya, perdebatan pikiran yang tapi masing-masing punya argumen yang baik itu argumen Al-Quran maupun hadis atau perjalanan sejarah. Dan kita harus kritis sebagai seorang mahasiswa, harus kritis memahami setiap persoalan dan setiap kajian-kajian. Makanya saya sering katakan bedakan pengajian, bedakan pengkajian. Pengajian itu menerima satu arah, ustaznya bicara seolah-olah haram hukumnya untuk berdebat, haram hukumnya untuk menyanggah. Nah, kalau pengkajian, ya, apapun yang disampaikan situ diragukan. Jangan pernah sepakat dengan pembicara. Nah, itu yang bagus itu. Jadi jangan sami'na wa ata'na, sami'na wa analisis. Ya, itu. Ya, Anda mendengarkan analisis baik-baik. Itu tujuannya kita diberikan akal, gitu, ya, untuk menelaah itu. Ada pertanyaan? Sudah, kalau ada yang ingin ditanyakan. Sekarang jam berapa? Jam 10, ya. Nanti 5 menit sebelum 10.20 ya, 10.15 ingatkan, ya. Udah 10.15 gitu, ya. Kita selesai 10.20 atau kurang sedikit dari itu. Oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Memang kontroversi, ya. Pemahaman teologi itu, ya, takdir itu sendiri itu mempengaruhi, sebenarnya itu sangat mempengaruhi pada tindakan seseorang. Ada yang pernah meneliti, Johan Effendi pernah meneliti pedagang tradisional di Jawa Barat. Ada satu pasar, dia teliti itu adalah satu pedagang yang kaya raya, yang satunya pedagang yang biasa-biasa saja tapi dagangannya sama. Diteliti. Ternyata pedagang yang kaya raya itu datang subuh-subuh. Makanya dia pantau, dia teliti, kemudian dia wawancara. Bu, kenapa datang subuh-subuh? Jam 5 subuh sudah di pasar. Jawabannya cukup sederhana. Nah, saya memahami bahwa rezeki itu tergantung usaha manusia. Saya melihat di pasar ini banyak pegawai negeri sipil, PNS. Sebelum mereka berangkat mengajar atau berangkat ke kantor, itu sudah pagi-pagi sudah memasak. Nah, pagi-pagi itu sudah berbelanja sembako. Dari jam 5 subuh itu sudah datang. Maka saya merespon pelanggan-pelanggan seperti itu. Akhirnya
dari jam 5 subuh sembakonya laku keras tuh ya. Yang satunya datang jam 7 pagi. Bu, kenapa Anda datang jam 7 pagi? Dijawab, nah, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rezeki yang bisa dipatok oleh orang lain, ya. Tidak mungkin ayam mematok rezeki yang lainnya, begitu ya maksudnya. Jadi kalau saya nak datang jam 7 pagi, rezeki saya sebegitu setiap hari, ya itulah kehendak Allah. Itu sudah ketentuan Tuhan, sudah seperti itu. Tidak mungkin diambil alih rezeki saya gitu. Nah, bayangkan ada 2 jam perbedaan, dari jam 5, 6, 7, sudah 2 jam ini yang satunya berjualan, sudah banyak laku, ini baru datang. Ini karena persoalan teologi. Jadi persoalan teologi bisa mempengaruhi tindakan seseorang. Ya satunya biasa-biasa berjualan karena semuanya diserahkan kepada Allah. Pokoknya itu berapapun, 50.000 pun saya dapat hari ini, ya itulah kita syukuri. Bagi orang yang pertama, karena agak-agak mutazilah sedikit, bahwa tidak, menurut pengalaman saya bahwa ketika datang jam 5 pagi itu bisa saya dapat 1 juta sampai jam 7 pagi. Nah, itu perbedaannya. Oke. Nah, itu juga yang membedakan tukang gojek yang mengantar mahasiswa ke Yayasan Salatiga, ya, dari misalnya dari Kecantrang ke sini, ada tukang gojek yang mengatakan, saya cukup 7 kali bolak-balik mengantar mahasiswa dalam sehari. Yang satunya ada yang 15 kali, ya, 15 kali. Pendapatannya berbeda. Pertanyaannya kemudian, apakah mereka tidak diatur rezekinya sebelum dia lahir? Nah, okay. Titik perbedaannya di sini ya, cara memahami rezeki. Ada rezeki, ada mati, jodoh. Ada aliran Asy'ariyah dan aliran Asy'ariyah dan pengikut-pengikutnya memahami bahwa rezeki, mati, jodoh itu sudah detail Allah menentukan. Contoh ini namanya siapa? Ini, ya, Al-Maidah. Coba, ini penjelas suaranya. Imelda ya. Imelda, apakah Anda yakin bahwa Allah sudah menentukan jodohmu? Ya sudah, yakin ya, itu satu teologi. Itu mempengaruhi. Kalau sudah menentukan, sudah nanti misalnya inisial hurufnya pertama misalnya Z ya. Apakah Allah sudah menentukan seperti itu? Nah, bagi Mu'tazilah, kalau Allah sudah menentukan seperti ini, kemudian si Z ini menyanyiakan Anda, tidak bertanggung jawab kepada Anda, kemudian apakah dia mendapatkan hukuman dari Tuhan? Apakah dia mendapatkan ganjaran terhadap kelalaian itu dalam pernikahan? Bukankah Allah sendiri yang menjodohkan Anda dengan itu? Artinya kalau sudah ditentukan Allah nanti akan bersama dengan orang ini dan orangnya tidak amanah, apakah adil ketika Allah mengadili kemudian hari dan menganggapnya bersalah ketika dia tidak bisa memilih apa-apa kecuali memang sudah ditentukan jodohnya begitu? Oke ya, aliran yang lain misalnya begini ya. Jodoh itu sudah ditentukan Allah, namanya laki-laki, jodohnya perempuan. Begitu. Jadi jodoh itu laki-laki, jodohnya perempuan. Dengan alasan itu sebabnya di dalam Al-Quran misalnya atau dalam Islam, orang yang sama-sama jenis itu dilarang. Karena kenapa? Bukan jodohnya, bukan pasangannya, maksudnya begitu. Nah, itu kan beda pemahaman, cara memahami. Nah, sama dengan rezeki tadi, ada yang mengatakan, hari ini rezeki saya cuma 20.000, yang mengantar mahasiswa 50.000. Ya cukup itulah. Tapi ada orang yang memahami bahwa semakin saya bekerja, semakin banyak rezeki, meskipun hujan tidak jadi alasan. Saya tetap akan mencari penumpang meskipun hujan, karena hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah menyalahkan hujan. Karena hujan tidak menghalangi, cuma membasahi. Masa ada laki-laki yang punya
atau calon dicintainya, mau mampir terlambat karena hujan, aduh cowok apa, hujan saja takut gitu ya. Gimana itu? Mau apa? Terlambat masuk kampus, nggak jadi masuk kampus Pak, karena hujan. Ini orang tidak merdeka. Orang seperti ini masih terjajah. Ya, diselesaikan seperti itu. Itu makanya ada penjual jas hujan, ada penjual payung, supaya semua selesai. Jadi hujan itu ramah Allah. Jadi kalau hujan, buka aja jas hujannya, hujan-hujanan. Itu ramah Tuhan itu. Jangan pernah dijadikan alasan ya untuk tidak beraktivitas. Dan begitu juga alasan-alasan yang lain. Nah itu kalau Mu'tazilah. Tapi kalau agak Asy'ariyah, wah ini sudah keadaan Tuhan hujan, berarti kita nggak usah berangkat ke kantor, nggak usah berangkat. Ini sudah kesempatan ya untuk mendapat. Itu seolah-olah kesempatan itu Tuhan yang menentukan begitu. Kalau Mu'tazilah tidak, pokoknya harus ke sana bagaimana caranya. Nanti grade kah atau apa kan? Tidak punya uang ya pinjam dulu, gitu kan? Bisa ngutang dulu dan sebagainya macam-macam. Nah itu bisa mempengaruhi ya. Teologi itu bisa mempengaruhi kita, mempengaruhi manusia. Saya tidak mengharapkan semuanya berpaham Mu'tazilah atau apa, tapi Anda bandingkan sendiri kan. Contoh yang lain misalnya itu dari jodoh ya. Di jodoh, ya, silakan Anda cari sendiri. Ya. Maka Islam hanya mengajarkan bergabung dengan orang yang baik, ya, akan bertemu dengan orang baik, orang yang buruk bertemu dengan orang yang buruk. Itu hanya memberikan petunjuk gitu ya. Kita harus memilih. Ada yang orang bergabung dengan orang yang buruk-buruk tapi yakin untuk merubahnya, yakin punya prospek ke depannya lebih bagus bersama, itu juga bisa. Macam-macam orang, tergantung kesanggupannya. Begitu juga mati. Ada yang mengatakan pokoknya mati itu sudah ditentukan Allah. Baik tanggalnya, harinya, jamnya, sebabnya. Ada yang mengatakan begitu. Bahkan ada guru saya dulu yang merasa bahkan cairan masuk dalam tubuhmu anak-anak sekalian itu sudah diatur Allah. Gitu. Nah, alasannya simpel. Makanya kalau ada orang yang jatuh diinfus itu karena memang belum mati, karena memang belum cukup air yang masuk. Katanya diinfus itu supaya dicukupkan dulu baru meninggal. Waduh, saya bilang bagaimana ya dengan penjelasan begitu ya. Di saat dulu tidak ada teman-teman orang untuk menginfus, memasukkan air di dalam cairan, bagaimana itu ya untuk mencukupinya? Mungkin terjun ke laut ya, minum air. Jadi ini penjelasannya. Tapi cukup mudah dibantah kalau begitu. Kalau memang sudah ditentukan, seperti yang pernah saya sampaikan itu, tentang si Mirna dan Jessica itu. Jangan kopi cyanida kalau si Jessica memang sudah ditakdirkan Allah masih cantik, masih muda, meracik kopi cyanida, racun dengan kopi yang begitu nikmat ya. Kemudian Allah sudah menentukan jam sekian kamu akan membunuh si Mirna. Mengapa Jessica masuk neraka? Atau mengapa Jessica harus dihukum ketika dia tidak berbuat apa kecuali Allah yang menggerakkan? Nah sama dengan kejahatan yang lain kalau begitu modelnya. Berarti kalau ada yang melakukan kejahatan, ada yang merampas laptop Anda, ya bersyukur saja. Ya karena itu kata Tuhan yang begitu ya. Bersyukur ya Allah mengambilnya begitu ya. Nah, itu kalau paham yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita Allah yang menentukan. Tapi di sisi lain kan fitrah manusia melaporkan ke polisi, cerita ke temannya, minta tolong ke temannya supaya pencurinya itu dicari, supaya ketemu, ya. Dompetnya hilang, dan macam-macam hilang, HP-nya. Apalagi HP yang hilang, itu separuh jiwa telah hilang juga. Ketinggalan saja di kos atau mana tuh gilanya hilang. Karena hampir hari ini manusia hidup itu karena di HP. Transfer lewat HP, kirim orang itu lewat HP, materinya di HP, jadi bukan di otak, di HP semua. Kampus itu pusing kalau HP-nya tidak jadi itu ya. Kekasih sejati ini itu HP. Nah ini perbedaan pemahaman. Kalau begitu cara memahami tentang mati, berarti Jessica atau manusia bersalah. Justru harus diberikan apresiasi, piala. Karena satu temuan baru antara kopi dengan cyanida itu kan satu temuan, pasti dihampakan gitu. Kalau pemahaman kita
Kalau imannya yang mengatakan bahwa kematian seseorang itu sudah ditentukan Allah. Maksudnya modelnya dan sebagainya. Nah, tetapi bagi saya mati itu ditentukan Allah, memang ditentukan dari kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernafas pasti mati. Itu yang ditentukan. Tapi matinya bagaimana? Ya silakan pilih sendiri. Mau mati cepat-cepat cukup di tengah kereta api atau di jam situ. Mau matinya lama bisa. Makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, minum-minuman yang bergizi yang bagus. Nah, itu kan bisa memperpanjang umur, kata Nabi, panjang-panjang. Oke. Ada pertanyaan sebelum selesai? Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita selesaikan. Sekarang jam berapa? 10.13. Oke. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Saya sebut nama. Ada yang kurang dipahami. Jadi ini yang memang ya. Itu bisa mempengaruhi kita, mumpung masih mahasiswa dan masih muda semesternya, terus apalagi semester 1 ya. Masih panjang perjalanan Anda ke depan. Waktunya hari ini untuk belajar yang maksimal. Kurangi main, kurangi jalan-jalan, kurangi apa dulu untuk memperbanyak bekal gitu ya. Perbanyak bekal Anda. Tidak apa-apa sering puasa supaya menghemat makanan di siang hari, untuk beli buku ya. Untuk beli jurnal, untuk beli perlengkapan yang menunjang kesuksesan Anda masa depan. Kurangi jalan-jalan, pakai yang sederhana saja ya. Yang harus dimaksimalkan adalah isi otak ya. Isi otak, bukan pakaian penampilan dan sebagainya ya. Karena waktu-waktu S1 adalah masa yang efektif dan masa yang paling indah untuk mengisi kegiatan. Jangan hanya kuliah saja, usahakan berorganisasi, pilih organisasi apapun, baik itu ekstra kampus, intra kampus, silakan. Yang penting Anda terlatih, bakat Anda terasah, mau mondok dan sebagainya macam-macam. Yang penting jangan hanya kuliah saja. Jangan hanya kasur, kuliah, kos. Itu malapetaka di kemudian hari. Karena orang seperti itu tidak punya pengasahan skill, dan skill itu yang menentukan selesainya nanti perkuliahan, atau maksudnya selesai Anda sarjana, Anda akan diminta itu bagaimana skill-skillnya, kemampuannya apa, itu semua. Mumpung masih mahasiswa baru, diisi dengan baik-baik. Ada dosen saya dulu mengatakan waktu saya satu, ketika banyak menonton hari ini, maka Anda juga banyak menonton di kemudian hari. Maksudnya ketika hari ini Anda banyak menonton YouTube, banyak menonton bioskop, banyak menonton apapun yang membuat Anda lalai dan tidak belajar dan kurang belajar, nanti beberapa tahun ke depan Anda juga rajin menonton, tapi menonton kesuksesan orang. Teman-teman kelas Anda, angkatan Anda sudah naik mobil, Anda masih naik ya Vespa dari zaman 70-80-an, dan begitu nggak bisa maju-maju. Teman Anda sudah punya hotel, ya, sudah punya apartemen, sudah punya rumah, mobil, Anda masih jalan kaki, Anda masih menggunakan motor seadanya. Itu rajin menonton, tapi nontonnya beda. Makanya hari ini jangan terlalu mengandalkan kesuksesan Anda dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi andalkanlah potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu akal, skill, kreativitas itu dikembangkan. Saya yakin Tuhan cukup tersenyum ya, untuk melihat itu, karena telah berhasil mencetak para khalifah-khalifah di muka bumi ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.